Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Imran, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan memaparkan materi koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan memaparkan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus dapat memahami, mengamalkan, dan dapat mengelola emosi diri kita, mengatur diri kita dalam mencapai tujuan dari tindakan-tindakan positif diri kita, memahami, merasakan, dan menunjukkan empati kita kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan positif antar sesama, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab yang dapat berdampak baik bagi semua pihak. Kemudian, kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan harus memiliki 5 kompetensi sosial emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang memiliki budi pekerti sehingga berdampak baik dan positif pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan murid. Menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional lebih mengedepankan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian, kita dianugerahi otak berpikir, otak luhur atau otak primata untuk dapat mengontrol sistem berpikir cepat, otak reptil, dan otak mamalia. Sehingga kita sebagai guru harus belajar untuk dapat mengontrol otak kita dalam mengelola emosi dan informasi yang kita dapatkan demi tercapainya 5 kompetensi sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional dapat tercipta jika seorang guru memiliki visi guru penggerak yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ketika pembelajaran sosial dan emosional telah diterapkan dalam pembelajaran, baik itu terintegrasikan di dalam kurikulum akademik, pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, ataupun dalam penciptaan iklim budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah, diharapkan dapat terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah baik antar sesama murid, murid dan guru, guru dan guru, pengajar dan tenaga kependidikan PTK lainnya. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian berikut adalah pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kegiatan pembelajaran sosial emosional itu hanya bertujuan melatih sosial emosional guru yang hanya berdampak pada diri kita sendiri sebagai guru, sehingga harapan nantinya hanya guru yang memiliki 5 kompetensi sosial emosional tersebut. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional itu wajib dimiliki oleh guru dan ditularkan kepada murid, yang mana kegiatan pembelajarannya diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, di mana seluruh murid, guru, dan tenaga kependidikan dapat memiliki kesadaran diri yang tinggi, manajemen diri yang baik, kesadaran sosial yang tinggi, kesadaran berelasi kepada siapa saja, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kemudian, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari di modul ini. Yang pertama adalah perlunya menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Stop, take a deep breath, observe, and also proceed. Kemudian yang ketiga, melakukan langkah-langkah untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, yaitu dengan menjadi teladan, terus belajar, dan berkolaborasi.
perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, saya akan belajar mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional pada setiap kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang terintegrasi dalam kegiatan mengajar dengan melibatkan murid secara aktif dan bernilai positif. Kemudian, menciptakan iklim lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan meningkatkan interaksi yang baik kepada seluruh murid. Kemudian, bagi rekan sejawat, saya akan belajar terus mengaktifkan secara konsisten komunitas belajar di sekolah untuk selalu berbagi praktik baik dan berkolaborasi, di mana diintegrasikannya kompetensi sosial emosional di dalam kegiatan tersebut. Demikian pemaparan saya. Ayo terapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh mindfulness untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang memiliki kesejahteraan psikologis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.